Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC 308 yang digelar Minggu dini hari waktu Indonesia menjadi salah satu event UFC terbaik di tahun 2024. Banyak hal yang seru terjadi di UFC pay-per-view di Abu Dhabi ini. Buat kamu yang gak sempet nonton pertandingannya kemarin, MMA Corner ID punya rekapannya buat kamu. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Event main card UFC 308 ini dibuka dengan pertarungan seru antara Sharam Magomedov menghadapi fighter Armenia Armen Petrosyan. Seperti yang kita prediksi di episode sebelumnya, Sharam Magomedov mempunyai persenjataan utamanya yaitu variasi serangan yang berpotensi bisa merepotkan lawannya. Baik Sharam maupun Armen, keduanya tampil saling menekan. Armen yang memulai tekanan di menit-menit awal ronde pertama, beberapa kali harus mundur karena counter serangan Sharam yang cepat, baik itu pukulan maupun tendangannya ke badan. Di detik-detik akhir ronde kedua, Sharam melepaskan sebuah serangan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di UFC. Double spinning backfist-nya yang cepat dan tak terduga berhasil meng-KO Petrosyan. Finish spektakuler ini memang sangat spesial dan dilakukan oleh fighter yang spesial pula. Double spinning backfist yang cuman kita lihat di video-video game ternyata bisa terjadi juga di dunia nyata. Dengan kemenangan ini, Sharam mendapatkan bonus $50.000 dan kayak-kayaknya bakal dikasih UFC kesempatan untuk menghadapi fighter-fighter di 15 besar UFC middleweight. Dan Dana White pun seolah setuju akan hal itu ketika ditanya apakah Sharam bakal dikasih fighter 10 besar middleweight. Do you think Shara's ready for a top 10 or a top 5 fighter? He looked incredible tonight. He looked good. And he beat a real guy, like a tough guy, and did it in spectacular fashion. So the answer is probably yes. Di pertarungan selanjutnya, pertarungan penentuan penantang gelar kelas berat ringan selanjutnya antara Magomed Ankalaev menghadapi Aleksandar Rakic. Seperti yang diprediksi, Aleksandar Rakic berusaha menekan di ronde awal. Jangkauan serangannya beberapa kali masuk dan tendangannya mendarat di stance Ankalaev. Tapi kayaknya serangan-serangan ini gak pengaruh apa-apa dengan pertahanan Ankalaev. Yang terjadi malah sebaliknya. Ankalaev justru berhasil melepaskan counter serangan yang banyak masuk dan serangannya lebih efektif. Di ronde ketiga, Ankalaev pun tetap mendominasi pertarungan. Serangannya dan counter serangannya berulang kali membuat Rakic mundur. Malahan di ronde-ronde akhir Rakic berubah menjadi pegulat dan mencoba menjatuhkan Ankalaev, namun semua usaha yang dilakukan Rakic luput. Ankalaev tetap kokoh hingga ronde 3 berakhir. Ankalaev pun akhirnya memenangkan laga ini dengan kemenangan angka mutlak 29-28. Dan pada konferensi pers, Dana White sepertinya sedang dalam mood yang sangat bagus. Ia pun memberikan tanggapannya tentang pertarungan ini. Magomed all week has said that you told him that he needed an impressive performance to get the next title shot. Ankalaev, I'm curious what you thought of his victory. He looked good. He absolutely looked great. Ucapan Dana ini tentu membuat fans Ankalaev akan senang karena Ankalaev sudah diberikan lampu hijau oleh Dana White untuk menghadapi Alex Pereira dalam perebutan gelar juara divisi kelas berat ringan selanjutnya. Tentu, hal ini merupakan kabar baik bagi Ankalaev yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Alex, stop running away running away from me. from me. Di pertarungan selanjutnya, laga Co-Main Event, pertarungan penentuan penantang gelar kelas middleweight selanjutnya, pertarungan antara Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker.
Ada hal yang menarik di cornernya Chimaev. Chimaev membawa Adam Kadyrov yang merupakan anak pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov. Banyak yang berubah dari Chimaev setelah lama gak terlihat. Chimaev tampak lebih tenang dan gak banyak sesumbar di media sosial maupun saat konferensi pers. Hal ini mungkin cukup ngebantunya untuk tetap fokus pada pertarungan. Setelah Bruce Buffer memperkenalkan kedua fighter, pertarungan 5 ronde ini pun dimulai. Chimaev seperti biasanya menjadi fighter yang menekan dan mengincar takedown. Benar aja, sebuah serangan tipuan dan di follow up dengan tembakan takedown berhasil meraih kaki Whittaker. Dengan powernya, Chimaev berhasil menjatuhkan Whittaker dengan cepat. Dan inilah awal dari kemenangan Chimaev. Whittaker sudah masuk ke dunianya Chimaev. Chain wrestling atau gulat berantai yang merupakan keahlian Chimaev membuat Whittaker kesulitan keluar dari tekanan. Walaupun sempat berdiri, Whittaker kembali terjatuh. Kali ini Chimaev terus menekan Whittaker dan terus mengincar leher Whittaker. 1-2 serangan ground and pound berhasil melemahkan pertahanan Whittaker dan kemudian Chimaev memfollow up dengan cekikan yang bahkan gak masuk ke leher. Cekikan itu cuman sampai rahangnya Whittaker. Tapi saking kuatnya cekikan itu membuat Whittaker menyerah begitu cepat. Dari berita dan foto yang beredar, diketahui kalau cekikan itu membuat dislokasi rahangnya Whittaker. Kemenangan impresif ini sangat memukau Dana White, sehingga membuat dia berubah pikiran untuk mutusin siapa lawan Dricus Du Plessis berikutnya. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Dana udah mutusin kalau Sean Strickland adalah lawan Du Plessis berikutnya. Pertarungan selanjutnya, laga main event perebutan gelar juara featherweight antara Ilia Topuria menghadapi Max Holloway. Seperti yang kita prediksi sebelumnya, kekuatan pukulan dan pergerakan cepat Topuria menjadi kunci kemenangannya di Abu Dhabi. Dan Topuria menjadi orang pertama yang berhasil meng-KO Max Holloway. Laga dibuka dengan Topuria yang percaya diri menantang Holloway untuk baku pukul seperti yang pernah Max lakukan di UFC 300 lawan Justin Gaethje. Tapi Holloway ngambil keputusan yang tepat buat beradu pukul dengan Topuria. Di ronde pertama, Topuria berhasil menekan Holloway, tendangannya ke kaki berhasil mematikan pergerakan Holloway. Topuria pun memadukan serangan atas dengan serangan bawah, namun Holloway cukup sigap berdiri kembali. Di ronde kedua, Max tampaknya berhasil menjaga ritme pertarungan. Volume serangannya berhasil merepotkan pertahanan Topuria. Di ronde kedua ini, Max tampil lebih percaya diri dan berani keluar menyerang. Di ronde ketiga, Holloway yang percaya diri membuatnya tampak terlalu berani untuk masuk ke pertahanan Topuria. Kombinasi serangan yang dilepaskan Holloway membuat Holloway melupakan pertahanan dan membuka pertahanannya. Sebuah hook kiri yang keras dan cepat langsung merobohkan Max. Topuria memfollow up dengan serangan hammer fist di bawah, membuat wasit harus menghentikan pertarungan. Kemenangan ini semakin memantapkan Ilia Topuria sebagai juara divisi featherweight, sekaligus melabeli dirinya sebagai salah satu fighter yang paling berbahaya di UFC. Di interview pasca pertarungan, mantan juara featherweight Alexander Volkanovski memasuki oktagon dan mengucapkan selamat. Dan nampaknya kedua fighter ini akan kembali lagi bertemu di 2025 nanti. Menarik ditunggu siapakah lawan-lawan fighter-fighter yang meraih kesuksesan di UFC 308 kali ini. Tetap stay tune di MMA Corner ID untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang peta pertarungan pasca UFC 308. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia.
Sampai jumpa lagi.